Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Nah teman-teman, sebelum saya memulai topik pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucap lafaz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, saya di sini turut berduka atas musibah atau bencana yang diterima oleh saudara-saudara kita di daerah Sumatera, ya, baik itu di Aceh, ya, di Sumatera Utara maupun di daerah-daerah lain yang mungkin juga terdampak bencana, ya, yang kemarin beberapa hari yang lalu memang sempat hangat di pemberitaan, ya. Kita sering mendengar hari-hari ini. Nah, di sini ya sekali lagi saya akan membahas, ya, jadi topik saya pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang hal tersebut, tentang berita-berita yang saat ini sedang hangat, tentang musibah yang diterima oleh saudara-saudara kita di sana. Ya, tapi seperti biasa disclaimer dulu, di sini saya juga bukan seorang wartawan yang bisa langsung berkunjung ke sana kemudian melihat langsung situasi, tentu tidak, tapi ini sepengetahuan yang saya tahu, begitu ya. Jadi saya hanya akan menyampaikan apa yang di sini, wawasan yang saya miliki, begitu ya, dan ditambah lagi ketika saya membaca berita-berita. Jadi mohon maaf sekali kalau mungkin nanti akan ada kesalahan-kesalahan dalam video ini. Bagi teman-teman yang mungkin mengetahui informasi yang lebih detail, lebih lengkap, lebih akurat, silahkan bisa dituliskan saja di kolom komentar sebagai bentuk evaluasi bagi video yang saya buat ini. Nah, baik, jadi langsung saja. Di sini saya pertama dulu sebagai pembukaan. Di sini kemarin kan yang sempat hangat dibicarakan, kenapa kok bencana yang melanda saudara-saudara kita di daerah Sumatera ini itu tidak menjadi bencana nasional, padahal secara skala, secara lingkup ruang itu sudah sangat luas sekali, ya, merembet kemana-mana bencananya. Tapi kenapa kok tidak dijadikan bencana nasional? Nah, kemarin dengar-dengar dari pemberitaan yang beberapa yang saya baca, ketika hal itu sudah sempat ditanyakan, gitu ya, jadi disampaikan kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, beliau mengatakan nanti akan melakukan kajian lagi, ya, sehingga bencana ini akan dikaji lagi, kira-kira apakah memang layak untuk kemudian menyandang status sebagai bencana nasional. Karena ketika saya cari-cari di internet, ya, saya cari-cari di Gawai begitu, itu memang bencana nasional itu memiliki beberapa klasifikasi, bukan beberapa klasifikasi, tapi beberapa syarat yang memang syarat-syarat tersebut harus dipenuhi supaya kemudian kelak suatu bencana atau musibah itu bisa menyandang status status bencana nasional begitu. Nah, menurut yang saya baca, status bencana nasional itu akan diberikan apabila yang saya ingat itu apabila tentu dampaknya luas atau merembet kemana-mana. Jadi mungkin tidak hanya di suatu daerah saja, misalkan tidak hanya di suatu kota atau suatu kecamatan, tapi dia merembet sampai kemana-mana. Itu pun kemudian nanti pasti pemerintah akan mengkaji lebih dalam lagi, apakah ini dampaknya mungkin sampai keluar provinsi atau bahkan ini mungkin berdampak juga sampai beberapa provinsi yang terdampak begitu. Nah, pasti tentu juga akan dipertimbangkan oleh pihak pemerintah pusat. Karena juga tidak bisa sembarangan suatu bencana itu kemudian disebut bencana nasional, harus ada pertimbangan dulu, harus ada kajiannya terlebih dahulu. Iya, saya paham memang apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana itu sangat berat kondisinya, ya kan? Mereka bahkan mencari-cari keluarganya yang mungkin masih hilang, belum diketemukan, kemudian mereka harus berjuang mengungsi pun mereka juga harus melewati melewati air yang sangat cukup tinggi ya, meskipun nggak sampai membuat tenggelam, tapi kan itu cukup segini ya, kalau saya lihat di pemberitaan itu kan seperut lah,
seperut atau sedada sebegini, seperut atau sedadanya orang dewasa. Saya paham kok memang yang dialami oleh saudara-saudara itu sangat berat. Dampaknya pun juga meluas gitu kan. Secara itu sebenarnya sudah bisa menjadi suatu pertimbangan agar bencana ini segera disahkan menjadi bencana nasional. Nah, tapi kita akan flashback dulu. Kita akan lihat dulu apa sih yang sudah pernah terjadi di negeri kita ini, kemudian hal tersebut dijadikan bencana nasional. Nah, salah satunya yang pernah terjadi di Indonesia sekitar kurang lebih, berapa ya? Sebentar, saya agak ragu. Tapi yang jelas, salah satu contohnya itu adalah virus COVID-19 yang pernah merebak di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh bencana yang kemudian disahkan oleh pemerintah pusat menjadi atau menyandang status sebagai bencana nasional. Nah, kalau itu sudah jelas ya kan, kita tidak perlu mempertanyakan lagi keabsahannya begitu ya, karena memang kalau zaman COVID itu kan merebak kemana-mana. Jadi misalkan dari suatu daerah terlebih dahulu, andai kata misalkan di suatu provinsi, nanti kan dia akan waktu COVID itu kan dia pasti akan menyebarnya kan secara cepat perpindahannya. Misalkan dari satu provinsi nanti dia langsung menyebar ke 3 provinsi lainnya, 5 provinsi lainnya, hingga kemudian akhirnya menjadi bencana nasional. Itu kan. Nah, melihat dari contoh itu, otomatis kan ya apa ya, kita bisa mengkaji lagi kira-kira apakah bencana atau musibah ini bisa kita sahkan begitu ya, atau disahkan oleh pemerintah menjadi bencana nasional, kan begitu ya kan. Nah, sehingga ya intinya kemarin kalau terakhir itu yang saya baca-baca juga, Pak Prabowo itu mengatakan bahwa akan mengkaji ulang ya, kan nanti setelah dikaji ulang kemudian dipertimbangkan kembali ya, diadakan apa ya, investigasi, kemudian disampaikan gitu ya, apakah ini kira-kira layak atau tidak. Ketika nanti memang pemerintah sudah menyatakan layak menyandang status sebagai bencana nasional, barulah nanti status bencana nasional itu akan ditetapkan begitu kan. Terus kita kan juga kita dalam artian ini kan juga banyak menggalang donasi ya gitu, karena itu sebagai bentuk kepedulian kita, karena kita itu sebagai masyarakat Indonesia terkenal akan kegotong royongannya gitu. Itu sudah dari dulu, sudah dari zaman nenek moyang dulu itu kita Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang ramah, sangat menghargai, toleransinya tinggi begitu ya. Terus juga senang bergotong royong. Nah, maka dengan dengan datangnya bencana atau musibah yang menimpa saudara-saudara kita ini, itu adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita, untuk kemudian menumbuhkan kembali solidaritas kita ya, menumbuhkan kembali solidaritas kita. Jadi bencana itu kan ya mungkin kita memandangnya sebagai suatu musibah yang memberatkan gitu ya, yang membuat orang itu susah. Tapi sebenarnya di balik itu ada suatu pembelajaran, ada moral-moral tertentu yang ingin disampaikan sebenarnya oleh Sang Pencipta itu kepada makhluknya, kepada manusia ini. Ada pesan-pesan tertentu, salah satunya yaitu nilai kegotong royongan, nilai kasih sayang itu tadi. Karena kan sekarang coba kita tanya aja ya kan, andai kata tidak terjadi bencana ya kan. Nah, apakah mungkin seluruh rakyat Indonesia ini akan bergotong royong ya kan, bersama begitu, mungkin saling membantu saudaranya, kemudian peduli dengan dengan masyarakat di lingkungannya. Kan tentu yang apalagi di zaman sekarang ya, dengan hadirnya gawai, dengan hadirnya HP, dengan hadirnya gadget, ya kan, kita lebih banyak atau disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan gadget itu sendiri, sehingga kepedulian kita itu hampir hilang, hampir musnah gitu. Nah, maka bencana ini menjadi salah satu momen kita menumbuhkan kembali solidaritas dan kegotong royongan kita. Alhamdulillah di sekolah saya pun juga sudah istilahnya menggalang donasi begitu ya, supaya bisa membantu lah, meskipun itu mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi paling tidak itu bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak gitu ya. Jadi intinya musibah ini juga bisa kita maknai sebagai waktu kita untuk kemudian menumbuhkan solidaritas, menumbuhkan kepedulian antar sesama gitu ya. Dan tentunya kita juga introspeksi lah intinya, kenapa kok
bencana ini bisa terjadi kan begitu. Tentu kan suatu bencana itu terjadi atas suatu kehendak Tuhan, tetapi juga tidak hanya ditentukan oleh faktor alam gitu kan, tapi ya mungkin itu bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita tentunya, ya kan. Dan kemarin saya baca-baca juga di berita itu kan sempat ya Gubernur Aceh Pak Muzakir Manaf itu beliau ya menyambangi rakyatnya gitu ya, sebagai ya tentunya sebagai pemimpin kan beliau harus turun langsung, terjun langsung dan membersamai rakyatnya, sekalipun tentunya di waktu-waktu bencana seperti ini ya beliau harus merangkul lah gitu, harus menyemangati masyarakatnya gitu kan, dan terus berjuang melewati ujian ataupun cobaan ini gitu kan. Di situ beliau mengatakan bahwasanya sepertinya memang yang saat ini terjadi, bencana yang saat ini terjadi itu hampir sama lah secara secara kronologinya ya, secara kronologi kejadiannya tuh hampir sama dengan kejadian tsunami tahun 2004 lalu. Itu menurut beliau seperti itu. Karena bencana ini tuh sampai menghancurkan atau menghanyutkan rumah-rumah itu hanya cukup dalam, kalau nggak salah saya baca betul, semalam gitu ya. Jadi itu hampir sama kronologinya dengan yang terjadi pada tsunami tahun 2004 lalu gitu kan. Jadi kan memang ya bukan hanya Aceh saja, tapi kan Sumatera ini juga sebenarnya sudah, kalau yang tahun 2004 itu kan Aceh ya gitu, tapi berarti kan tandanya Aceh ini sudah menerima ujian atau cobaan kedua kalinya gitu ya, atas hadirnya musibah ini, ya kan. Ya mari kita doakan supaya saudara-saudara kita di sana selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesehatan, ya kan, dan selalu diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan. Tugas kita sebagai masyarakat Indonesia, meskipun katakanlah kita memang jauh dari daerah sana ya, tugas kita adalah membantu mendoakan ya. Satu, membantu mendoakan itu adalah langkah yang paling mudah bisa kita lakukan. Yang kedua, apabila memiliki uang yang lebih atau rezeki yang lebih, alangkah baiknya kita turut berdonasi. Kan banyak ya, kita pilihnya tentu yang terpercaya saja, yang memang kiranya itu kita percaya bahwa yang akan menyalurkan nanti amanah ya gitu ya, betul-betul amanah, uang yang kita berikan itu akan betul-betul didonasikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana itu kan, sehingga nanti bisa berjalan ya, supaya bisa berjalan dengan ya kita tetap tabah tentunya, terus memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang di sana. Oke, mungkin ini sesi pertama ya, mungkin akan saya lanjutkan di sesi kedua ya. Oke, ditunggu dan tetap jaga solidaritas kita sebagai rakyat Indonesia. Ini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Baik, teman-teman sekalian, kita akan kembali ke pembahasan sesi 2 ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu tentang penetapan bencana nasional. Nah, baik teman-teman, jadi saya sebutkan dulu, jadi di sini perlu saya sebutkan bahwasanya di Indonesia itu yang pernah ditetapkan menjadi bencana nasional, sementara yang istilahnya pernah kita tahu lah, itu adalah bencana tsunami Aceh tahun 2004. Ya, itu satu, tapi itu tsunami Aceh yang tahun 2004, yaitu termasuk bencana nasional. Nah, kemudian yang kedua itu tentunya adalah COVID-19. Ya, itu juga pernah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Nah, dasarnya apa sih dalam menetapkan bencana nasional? Ya kan? Dan siapa yang menentukan atau berhak menentukan itu? Nah, tentu di sini yang berhak menentukan adalah pemerintah pusat, ya kan, presiden, ya kan. Contohnya, status bencana nasional tsunami Aceh itu adalah berdasarkan Kepres nomor 112 tahun 2004, di mana di situ dikatakan penetapan, ya kan, bencana gempa bumi dan juga gelombang tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan juga di Sumatera Utara sebagai bencana nasional, dan juga bahkan tidak hanya bencana nasional, tapi juga dikatakan di situ dari berita yang saya kutip
juga sebagai Hari Berkabung Nasional. Nah, sedangkan waktu COVID-19 datang, kemudian menjadi bencana nasional, itu juga ditetapkan menurut Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam, yaitu berupa penyebaran COVID-19 di Indonesia sebagai bencana nasional. Nah, kemudian dasar-dasarnya apa gitu kan? Kita kan tentu bertanya-tanya sebenarnya apa sih dasarnya dalam menetapkan bencana nasional itu? Nah, menurut aturan atau pasal-pasal itu ditetapkan dalam pasal ya nomor 24 tahun 2007 ya, yaitu tentang penanggulangan bencana. Di mana di situ dikatakan bahwa pemerintah itu berhak menetapkan status suatu bencana itu menjadi bencana nasional itu adalah berdasarkan luas atau tidaknya dampak yang dihasilkan itu tadi, dan juga kemampuan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi bencana tersebut. Nah, jadi yang dipertimbangkan itu bukan hanya luas atau tidaknya suatu bencana, tapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi bencana itu juga menjadi suatu faktor pertimbangan yang cukup penting gitu ya. Jadi apabila pemerintah daerah ini masih sanggup gitu ya, diperkirakan masih sanggup, masih bisa lah gitu ya untuk melayani daerah tersebut dengan baik, memfasilitasi segala yang berhubungan dengan ya keselamatan dan juga kesehatan masyarakat, maka ya statusnya akan tetap menjadi bencana daerah. Itu bencana daerah tingkat provinsi. Jadi seperti yang status yang disandang saat ini oleh bencana banjir besar di daerah Sumatera itu dia masih menjadi bencana daerah tingkat provinsi, belum menjadi bencana nasional. Karena tentunya ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, selain besar atau tidaknya dampak juga dipertimbangkan. Kira-kira ini pemerintah daerah, ya baik pemerintah daerah di Sumatera Utara, kemudian di Aceh ini, apakah masih sanggup untuk mengatasi sendiri daerahnya tersebut. Nah, ketika nanti sudah dilakukan kajian lebih mendalam, ternyata dari segala kerugian baik sosial maupun ekonomi, kemudian juga korbannya semakin bertambah gitu ya. Nah, kemudian nanti juga pemerintah daerah ini kiranya kok membutuhkan gitu ya, membutuhkan intervensi atau membutuhkan pertolongan khusus dari pemerintah pusat, barulah nanti setelah dikaji lebih mendalam baru akan ditetapkan oleh presiden menjadi bencana nasional. Ya kan? Bahkan aturan itu juga tercantum begitu ya dalam aturannya BNPB. Jadi penetapan bencana nasional itu juga berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi suatu bencana tersebut. Kalau pemerintah daerah sudah mampu dalam mengatasinya, ya maka tidak akan ditetapkan sebagai bencana nasional. Kan begitu. Nah, itu dia. Jadi itu merupakan apa ya? Pemahaman bagi kita gitu supaya kita jangan apa ya? Ya intinya sebagai pemahaman bagi kita. Meskipun bahkan sampai sekarang itu banyak masyarakat, tentunya saya juga ya, saya juga termasuk gitu, dan ada kalau nggak salah komisi dari DPR yang juga mengusulkan agar bencana yang diterima oleh saudara-saudara kita ini menjadi bencana nasional. Ya, tapi kan keputusan itu tentunya tetap ada di tangan presiden. Ya karena kembali tadi ya, kembali lagi yang bisa menetapkan status sebagai bencana nasional ini hanyalah seorang presiden. Karena nanti akan keluar kepres atau keputusan presiden. Nah, di situ presiden memutuskan bahwa suatu bencana itu kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional. Begitu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi ya intinya kita tetap terus dukung saudara-saudara kita di sana, baik secara donasi, doa, tentunya itu adalah langkah yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk ikut gitu ya, ikut berduka, ikut sebagai rasa solidaritas kita gitu ya. Dan tentunya marilah kita bersama-sama berdoa supaya negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia, selalu diberikan kemakmuran, kesejahteraan dan juga keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kita mari berdoa semoga negeri Indonesia ini bisa menjadi negara yang ayem, tentrem, toto titi kerto raharjo, panjang apunjung, pasir awukir, nir ing sambikolo, ya
terhindarkan dari segala bencana-bencana yang meskipun sudah terjadi, tapi harapan kita semoga nanti ke depannya bencana-bencana seperti ini tidak terulang kembali, gitu ya. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian saja pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Ya tentunya nanti ketika ada perkembangan-perkembangan lainnya, insya Allah apabila saya memiliki waktu akan saya sampaikan kembali sambil ya kita ngobrol-ngobrol santai tentang berita-berita hangat yang sedang bertebaran di Indonesia begitu ya. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekali lagi perlu saya ingatkan sekali lagi, mari kita tumbuhkan rasa solidaritas, rasa kegotong royongan kita yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan pembicaraan yang cukup panjang dan lebar ini. Semoga teman-teman semuanya juga bisa mengambil hikmah yang bisa diambil. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.